Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke, kita kembali lagi nih sama konten breakdown anime One Piece episode terbaru. Wow, yang udah kalau bisa dibilang ini udah masuk ke momen-momen epic guys. Makanya daripada penasaran kita langsung react aja di One Piece episode 990-nya. But sebelum itu, seperti biasa, aku tuh selalu pengen ngingetin ke kalian, buat yang belum nonton episode terbaru dari animenya atau wah, aku udah agak lupa. Nah, bisa nonton nih ke situs streaming kesayangan, misalnya iQIYI lah. Buat yang belum tahu, iQIYI adalah streaming online legal yang menayangkan berbagai macam film, acara seru, dan tentu saja anime-anime baru keren yang sangat cool. Plus yang jelas ada One Piece di sini, guys. Oke. So, sekarang kita langsung aja nih mulai breakdown ya. Let's go. One Piece episode 990 diambil nih dari adaptasi manga chapter 983 bagian tengah ke akhir. Ya, meski bagian awal sama tengah dari chapter 983 itu belum dibahas sih, tapi kayaknya biar nyambungin aja cerita sama episode sebelumnya, versi animenya lebih memilih untuk mengadaptasi dulu bagian tengah ke akhir. Gitu guys. Terus, kalau kalian inget juga nih di manga chapter 983 buat cover story-nya, nyeritain bajak laut Beiji yang ketemu sama ayah dari Charlotte Lola dengan Charlotte Chiffon. Semoga aja cover story dari manganya bisa diadaptasi nih ke versi animenya. Soalnya cover story kan biasa juga dipakai oleh Oda Sensei kan, buat nyeritain atau melanjutkan nih beberapa kejadian yang ada di One Piece. Jadi yang cuma nonton animenya atau lebih suka sama versi animenya doang ya tetap bisa dapat informasi tersebut. Well, buat perbedaannya sendiri sih, episode 990 nih udah langsung kerasa di awal banget guys. Pas judul dari episode terbarunya dikasih tahu di versi animenya, ceritanya itu dimulai dengan ngasih sedikit bocoran kalau Yamato sedang berlari nih ke suatu tempat. Walau cuma dikasih lihat bagian kaki ke bawah sih, tapi ya jelas dari sedikit momen itu aja kita udah bisa nebak kalau orang tersebut adalah Yamato. Sedangkan kalau di manganya, momen Yamato sedang berlari tersebut gak ada sama sekali. Penambahan momen ini juga terbilang gak aneh sama sekali sih. Soalnya judul dari episode 990 juga ngejelasin kehadiran Yamato yang bakal tampil di episode kali ini, yang pasti udah ditunggu-tunggu nih sama kalian semua kan. Karena dia bakal jadi next waifu guys. Coba kalau Iris sendiri ngerasa sih kalau di versi animenya ini kedatangan Luffy ke Onigashima emang udah ditunggu-tunggu banget sama Yamato. Perasaan itu tuh lebih kerasa waktu nonton animenya dibandingin sama versi manganya. Contohnya aja sih dari tambahan momen Yamato yang bilang kalau akhirnya tiba juga. Terus ditambah lagi diperlihatkannya para Akazaya yang berada di kapal selam Yellow. Seakan-akan tuh nunjukin kalau hari yang ditunggu oleh Yamato tentang ramalan yang tertulis di jurnal perjalanan Oden mengenai 20 tahun yang akan datang. Lebih ditonjolin banget guys di versi animenya. Kalau kita hubungin sama informasi dari spoiler manga terbaru, di mana Yamato diselamatkan oleh 3 samurai, sehingga dia itu tetap bisa hidup dan Yamato sendiri berjanji kalau dia masih hidup dalam 20 tahun ke depan, dia bakal ikut ngebantu berjuang untuk membebaskan negeri Wano Kuni seperti yang diinginkan oleh Oden. Lanjut dari momen tersebut, kita pindah nih ke momen Kid dan Killer yang gak terlalu jauh beda sama versi manganya. Dimana Killer sebenarnya sih gak setuju sama Kid yang milih nerobos lewat depan. Karena seperti yang udah Killer bayangkan, nerobos kastil milik Yonko itu bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi ini nerobos secara terang-terangan. Emang tambeng emang dia nih. Tapi kalau nggak gitu bukan Kid dong, iya kan? Terus yang agak berbeda di momen itu ya paling waktu momen Kid yang bilang kalau dia dan Killer terpisah sama kru yang lain. Terus kita juga sedikit dilihat ini kondisi kru dari Kid yang emang bener terpisah, tapi kondisi mereka emang baik-baik aja sih. Kalau Iris waktu nonton versi animenya, terus Kid nyebutin nama Hit yang merupakan salah satu anggota krunya, aku tuh langsung kepikiran satu pertanyaan guys. Apakah Hit itu satu ras sama King? Soalnya ya kan kalau nggak salah jurusnya itu bisa ngeluarin api juga kan. Well, dedeng, siapa tahu ya kan. Ya cuma emang belum ada informasi lebih sih, apakah si Hit ini makan buah iblis atau kayak gimana gitu sampai dia punya kekuatan bisa ngeluarin api. But kalau ngomongin hal-hal kayak gini mah ya wes lah, tak serahin aja ke Mr. K buat dibahas. Oke. Aku tuh cuma kayak penasaran doang. Jadi kalau yang kayak gini mah Cap, monggo, ini bakal jadi bahan nih.
Next, kita lanjut nih ke momen utama dari episode terbarunya yang nampilin pertarungan ulti sama Luffy. Tapi sebelum ngebahas itu, ada satu momen unik nih guys, tentang kepribadian ulti yang suka nuduh-nuduh orang, terus marah-marah nggak jelas. Ulti kan nuduh Luffy kalau dia itu yang bikin PP jatuh, tapi Luffy ngasih tahu kalau yang ngelakuin itu semua ya dia sendiri. Terus Ulti pun coba nginget-nginget ulang kejadiannya sebenarnya, tapi walau udah diinget-inget kalau emang dia yang ngelakuin semua itu, ya tetap aja Ulti nggak mau ngakuin salah, malah ngalihin pembicaraan. Detail itu tuh momen lucu banget. Ulti tuh jadi karakter yang nambah imutnya tuh naik 100%. Karena kita bisa lebih ngerti lagi kepribadian Ulti yang satu ini, yang emang suka marah-marah nggak jelas, tapi jatuhnya tuh kayak hiburan buat kita. Sedangkan kalau momen yang ditunggu-tunggu nih, waktu Ulti pakai mode hybridnya, dan Ulti pakai serangan Ulti Mortar, dan akhirnya beradu kepala tuh sama Luffy. Emang lebih enak banget sih ditontonnya jadinya. Tapi kalau ngelihat momen ini sih, langsung inget kan sama Luffy yang adu kepala sama Rodi di Pulau Zou. Tapi versi Ulti kayaknya versi lebih gilanya lagi sih, psycho dia nih. Kalau Luffy aja sampai kalah tenaga dan harus kelempar ke bawah saking kuatnya kepala Ulti guys. Terus kalau momen pertarungannya sendiri sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda sih dengan versi manganya. Mulai dari Luffy yang ngebanting Ulti, terus ada Pekuan yang dipukul sama Elephant Gun, sampai harus terkapar kan. Baru Ulti ngeluarin mode dinosaurusnya karena marah adeknya dipukul. Momen kuncinya tersebut masih sama yang terjadi di versi manganya. Cuma kalau di animenya momen pertarungannya pastinya sih lebih berasa dinamis lagi. Soalnya wajar aja sih, karena memang kan versi animasi, momen-momen pertarungan itu bakal lebih enak dan dinikmati gara-gara momen tambahan sampai gerakan kamera yang bikin kita bisa lebih enak aja, ada efeknya. Keren sih, buat nikmatin tiap momen pertarungannya kan. By the way, fun fact aja nih, Ulti jadi satu-satunya Tobiropo yang gak punya tato di seluruh badannya. Wow, seluruh badannya guys. Soalnya mulai dari X-Drake aja punya tato di bagian perut sampai dada. Terus adiknya Pekuan sama tuh punya tato di bagian dada ke lengannya. Terus ada Sasaki punya tato khas Jepang kayak Yakuza gitulah. Sedangkan Wushu juga sama punya tato di bagian dadanya. Terakhir Black Maria punya tato di punggungnya tuh. Nah kalau Ulti nih sampai sekarang belum kelihatan sih punya tato di bagian mana juga. Oke. Terakhir momen serangan Raima Haki milik Yamato nih yang bikin Ulti sempat tumbang sesaat. Dan ini lebih jelas sih di versi animenya. Ya ditambah sedikit efek visual di setiap serangan-serangan penting selalu jadi ya daya tarik lah buat nonton animenya kan. Yamato sendiri kalau kita pikir-pikir itu pasti ya kuat banget sih guys. Padahal Yamato kan hitungannya seorang pemakan buah iblis. Terus di tangannya masih ada borgol kan. Yang kalau di bocoran Fever Card terbaru nih dikasih informasi kalau di borgol milik Yamato tersebut ada batu lautnya. Tapi hebat ya, satu serangan aja cukup buat ngejatohin Ulti. Tebak. Walau cuma sebentar aja sih, tapi ini keren tetap. No debat lah. Terus gimana guys, pendapat kalian buat pengisi suara karakter Yamato? Apakah kalian cocok? Atau kalian punya gambaran lain tentang suara Yamato? Kalau aku sendiri sih suka sama suara Saori Hayami yang ditunjuk buat pengisi suara Yamato kan. Ya intinya perkenalan Yamato di versi animenya sih bagus banget lah kalau aku bilang di episode 990 ini. Mulai dari awal yang udah diliatin dulu momen Yamato lagi lari, terus sampai akhirnya dateng nyelamatin Luffy. Gak ada tuh momen satupun yang bikin kita kecewa. Ada satu, durasinya kurang panjang. So buat yang nunggu-nunggu ngelihat Yamato di animenya, episode 990 itu wajib banget kalian tonton. Wajib. Oke. Overall episode 990 secara kontennya emang gak terlalu padat, makanya sih banyak momen-momen pengulangan yang mungkin jadi bikin kita ngerasa alurnya jadi lambat banget ya. Tapi tetap aja guys, kita harus kasih apresiasi buat pihak Toei Animation nih. Soalnya di beberapa momen emang enak banget buat nonton versi animenya. Terbaik lah. Kayak waktu momen Ulti versus Luffy sampai serangan Raima Hake milik Yamato. Oke, segitu dulu nih konten breakdown One Piece episode 990-nya. So, see you again next time. Adios ya karamelos, stay safe everyone. Salam Animania.